Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa gagasan tentang hakikat hati atau ruh bisa diperoleh seseorang yang mengatupkan matanya dan melupakan segala sesuatu di sekitarnya selain jati dirinya. Dengan demikian, ia juga akan memperoleh penglihatan sekilas akan sifat tak berujung dari jati dirinya itu. Meskipun demikian, pemeriksaan yang terlalu dekat kepada esensi ruh itu dilarang oleh syariat. Di dalam Al-Quran tertulis, "Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu adalah urusan Tuhanku." Yang bisa diketahui adalah bahwa ia merupakan suatu esensi tak terpisahkan yang termasuk dalam dunia titah, dan bahwa ia tidak berasal dari sesuatu yang abadi, melainkan diciptakan. Pengetahuan filosofis yang tepat tentang ruh bukanlah merupakan pendahuluan yang perlu untuk perjalanan di atas lintasan agama, melainkan muncul sebagai akibat disiplin diri dan kesabaran berada di atas lintasan itu. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, "Siapa yang berjuang di jalan Kami, pasti akan Kami tunjukkan padanya jalan yang lurus." Untuk melanjutkan peperangan ruhaniyah demi mendapatkan pengetahuan tentang diri dan tentang Tuhan, jasad bisa digambarkan sebagai suatu kerajaan, jiwa atau ruh sebagai rajanya, serta berbagai indera dan fakultas lain sebagai tentaranya. Nalar bisa disebut sebagai wazir atau perdana menteri, nafsu sebagai pemungut pajak, dan amarah sebagai petugas polisi. Dengan berpura-pura mengumpulkan pajak, nafsu terus-menerus cenderung untuk merampas demi kepentingannya sendiri. Sementara amarah selalu cenderung kepada kekasaran dan kekerasan. Pemungut pajak dan petugas polisi, keduanya harus selalu ditempatkan di bawah raja, tetapi tidak dibunuh atau diungguli, mengingat mereka memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang harus dipenuhinya. Tapi jika nafsu dan amarah menguasai nalar, maka tidak bisa tidak keruntuhan jiwa pasti terjadi. Jiwa yang membiarkan fakultas-fakultas yang lebih rendah untuk menguasai yang lebih tinggi, ibarat seseorang yang menyerahkan seorang bidadari kepada kekuasaan seekor anjing, atau menyerahkan seorang muslim kepada tirani seorang kafir. Penanaman kualitas-kualitas setan, hewan, ataupun malaikat menghasilkan watak-watak yang sesuai dengan kualitas tersebut, yang di hari perhitungan akan diwujudkan dalam bentuk kasat mata, seperti nafsu sebagai babi, ganas sebagai anjing dan serigala, serta suci sebagai malaikat. Tujuan disiplin moral adalah untuk memurnikan hati dari karat nafsu dan amarah, sehingga bagaikan cermin yang jernih, ia memantulkan cahaya Tuhan. Tapi jika manusia telah diciptakan dengan kualitas-kualitas hewan, setan, dan malaikat, bagaimana bisa kita mengetahui bahwa kualitas malaikat merupakan esensi yang sebenarnya, sementara kualitas hewan dan setan hanyalah aksidental dan peralihan belaka? Atas pertanyaan ini saya menjawab bahwa esensi tiap makhluk adalah sesuatu yang tertinggi di dalam dirinya dan khas baginya. Kuda dan keledai, kedua-duanya adalah hewan pengangkut beban, tetapi kuda lebih unggul dari keledai karena ia dimanfaatkan untuk perang. Jika gagal dalam hal ini, ia pun terpuruk ke tingkatan binatang pengangkut beban. Maka fakultas tertinggi dari manusia adalah nalar yang menjadikannya bisa merenung tentang Tuhan. Jika fakultas ini dominan dalam dirinya, maka dia akan tinggalkan segenap kecenderungan kepada nafsu dan amarah, sehingga memungkinkannya berkawan dengan para malaikat.